Kun fayakun bukan kun fayakun, tapi kun parakun, kun parakun. Dasar. Ini Ustaz bisa baca. Kau merubah ayat Al-Quran loh, setan kau. Kau merubah ayat Al-Quran loh, itu setan. Awas, ini penistaan loh. Sebentar, ulangi. Kamu merubah ayat Al-Quran itu, setan. Udah, rekam ini, rekam. Gimana? Dasar monyet. Rekam dasar lu ya, Herdi. Udah siap. Ini saya live ini, Her. Iya, enak kali kau bicara seperti itu. Ayo, Emang ulangi kitabmu lagi. yang tiap tahun direvisi. Tahun depan direvisi lagi. Nggak usah Jangan kayak begitu dong. Ini penistaan. Saya sudah bilang samamu, kau itu di Kristen paling pintar terjemahan Al-Quran, tapi paling goblok dan paling tolol, paling bahlul di Islam. Ngerti? Kau selepel anak TK yang 17 tahun tidak naik kelas kalau bahas Islam. Baca kitab saya aja kok nggak bisa. Kasih kesempatan Malik kali kau bicara. Tidak usah apanya kau cuman menghujat dasar sesama pemakan babi, dasar kau ya pemakan makhluk mencekikkan kalian itu. Kamu biasa menghujat. Kau sudah menistakan Al-Quran masih juga. Kamu menistakan ayat Quran, serius ini. Anda yang biasa menghujat. Kau kalau ada di depan saya ini langsung keludai mukamu. Paham kita kau? Kembali. Ini tidak dikatakan kun fayakun sebuah omong kosong, kemudian baru dibentuk, baru dikerjain. Kamu bilang nggak apa-apa, gini. Kamu bilang omong kosong. Sekarang penciptaan alam semesta di kitab Kejadian Anda, apakah ketika kitab Kejadian jadilah terang itu langsung jadi terang? Tuhan tidak butuh waktu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lalu ngapain ya Allah, bulan? Ya Allah, dari pagi sampai ya sore? Allah, orang ini betul-betul otaknya nggak berfungsi ya Allah, cuman mulutnya aja yang bisa. Anda yang ngaco ini. Dengarkan saya, tahu kau, dengarkan saya. Segala sesuatu itu butuh proses. Yang tidak butuh proses itu hanya Allah. Dengar. Jadi ketika Allah berkata jadi, maka tidak jadi. Azim ya Allah ya Karim. Jadi bukan Tuhan dong. Berarti Tuhan Anda bukan Tuhan. Kalau dia berkata jadi, maka tidak jadi. Ntar dulu perlu proses. Ini jadinya apa dong? Omong kosong doang. Sampah. Coba Anda jelaskan penciptaan Adam dan penciptaan Isa. Yang kun fayakun. Ya, jadi gini, di Al-Quran ini diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Penciptaannya maksudnya ya kan. Lalu diterangkan oleh Allah, khalaqahu, Allah menciptakan mereka min turab, dari tanah, summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadi maka jadilah sesuatu itu. Saya rasa nggak ada yang keliru di sini, Bang. Gini, kelirunya itu gini, karena Adam itu tidak diciptakan dengan kun fayakun. Anda tahu arti dari kun fayakun kan? Kun fayakun itu berkata, terucap dari Tuhan itu, kun fayakun, jadi maka jadi gitu. Jadi sesuatu yang tidak ada langsung terjadi ketika kalimat itu terucapkan gitu. Nah, kita tahu bahwa Adam itu tidak diciptakan dengan kun fayakun. Adam diciptakan dari debu tanah, jadi ada proses untuk pembentukannya menyerupai manusia. Bahkan ada hadis yang berkata bahwa karena pembentukan Adam itu cukup lama sampai sore hari, Adam bahkan berkata, Allah, segerakanlah penciptaanku gitu, karena hari sudah mulai sore. Jadi ada prosesnya, ada waktunya, ya, itu dari Adam, dan tidak ada di situ dikatakan kun fayakun. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Iya, baik. Jadi gini, Bang, Adam itu bukan hanya satu komponen saja. Dalam arti kata Adam itu seketika langsung kun fayakun itu seketika menjadi. Tetapi karena Allah yang menghendaki, inti dari ayat itu, karena Allah menghendaki, maka Allah cukup mengatakan jadi maka jadi. Maksudnya keberadaan Adam yang tadinya tidak ada, kemudian Allah mengatakan ada, maka dia ada. Hidup maka dia hidup. Tercipta maka dia tercipta. Tapi terkait dengan prosesnya, itu seirama dengan apa yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin ayat 82 yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman. Bahwa dia katakan gini, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya
urusan Allah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadi, maka jadilah sesuatu itu. Jadi dia, meskipun pada prinsipnya itu butuh proses. Sama seperti penciptaan alam semesta ini, butuh proses sampai 6 masa. Jadi Gitu, Bang. jadi kun fayakun ini hanya sekedar apa? Saya boleh katakan ini ngomong kosong ya. Karena apa yang dikatakan ternyata kun fayakun jadi maka jadi itu ternyata nggak jadi maka jadi, tetapi entar dulu dibentuk dulu, dipoles dulu, ditaruh bikin matanya gitu. Jadi kapan waktu Allah ini berkata kun fayakun ketika menciptakan Adam ini? Ya, jadi muatan daripada cakupan perkataan kun fayakun itu adalah kehendak, sehingga kehendak itu terbukti. Tidak sama seperti kita manusia. Contoh misalnya, saya Gini. Jadi masalahnya ini begini bro ya. Ketika Ya. Allah berkata kun fayakun jadi maka jadi, tetapi tidak jadi, apa maksudnya itu tercapai atau tidak? tidak. Kalau Tidak begitu tercapai. percuma dong ngomong kun fayakun bro. Berarti dia berkata jadi, maka tidak jadi. Apakah Adam itu tidak ada? Perasaan ada ya? Adam itu belum kan bro. Makanya saya tanya, Ya. di mana Ya, Allah maksudnya- berkata kun fayakun? Pada saat apa Allah berkata kun fayakun itu? Pada saat membuat Adam itu gimana? Di mana gitu? Jadi gini, ketika Allah menghendaki sesuatu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Ini diawali dengan pernyataan Allah, aku ingin menciptakan makhluk bernama manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Aku Saya mau. ngerti. Saya ngerti maksud Anda. Saya ngerti sekali. Anda berusaha Ya. bilang ini adalah kehendak. Masalahnya ketika kalimat itu diciptakan kun fayakun, kehendak itu dikeluarkan, tidak ada yang jadi dulu gitu loh. Lalu Adam ini kenapa bisa ada? Nah, makanya saya tanya, Allah itu berkata kun fayakun itu sebelum Adam jadi atau sesudah Adam jadi? Sebelum Adam jadi. Sebelum Adam jadi kata-katanya itu diucapkan dulu baru dia bentuk. Yang anda katakan di sini, yang Anda anggap di sini seakan-akan sim salabim. Itu tidak begitu. Allah menghendaki sesuatu terjadi, ya terjadi. Iya, tapi ini tidak terjadi, bro. Tidak terjadi. Lah, buktinya Adam ada. Ya, gini loh, bro. Perhatikan baik-baik kasus yang saya bawa. Ya. Allah itu Anda katakan Allah berkata kun fayakun sebelum membentuk Adam, ya. Ya. Ketika dia berkata jadi, maka jadi, tahu-taunya jadi tapi tidak jadi, belum jadi nih, bro. Maksudnya belum jadi gimana? Karena Adam belum dibentuk, belum jadi. Belum ada. Gitu. Iya, belum ada. Maksudnya Jadi ketika maksud abang ini ketika kemudian Allah mengatakan kun fayakun, itu benar-benar Tuhan itu mengatakan jadi maka jadi, lantas kemudian saat itu juga Adam ada gitu ya? Ya, kalau jadi maka jadi, di dalam Alkitab itu jadilah terang maka terang itu jadi. Kun fayakun, jadi langsung. Nah, ini dalam kasus Adam ini kalau misalnya Anda katakan kun fayakun dikatakan di awal penciptaan, berarti tidak ada yang terjadi sebelum dia mengambil tanah dan membentuknya, gitu loh. Nah, Jadi kata-kata yang disebutkan Tuhan Anda itu kun fayakun itu nggak ada arti apa-apa kecuali omong kosong. Baik. Gitu loh. Baik. Jadi ketika hari pertama Tuhan mengatakan jadilah terang, apakah terang itu sudah ada? Nggak usah ke situ, saya cuma Tunggu kembali ke dulu, kasus ini. Tadi Anda mengatakan omong kosong. Nggak usah Jadi ketika lari. Tuhan Nggak usah mengatakan lari, Mas. jadilah terang, matahari Mas. belum ada, Bung. Nanti hari Memang keempat. betul. Boleh nggak saya pinjam Karena- perkataan Anda, saudara, bahwa Oke. Tuhan Anda itu omong kosong? Tidak, begini, saya katakan ya, waktu itu yang perlu terang itu siapa, bro? Enggak, Yang tunggu perlu terang dulu. siapa? Tunggu Enggak, dulu, yang perlu dikatakan terang siapa? Saya tanya. jadilah terang. Yang perlu Jadilah terang terang. itu siapa? Apakah Tuhan pada perlu hari terang pertama nggak? matahari sudah ada? Saya tanya, Tuhan perlu terang nggak? Loh, ini bukan Saya bukan tanya. masalah. Ini bukan Saya masalah tanya. ini bukan masalah manusia butuh terang atau tidak. Anda Ya, membawa yang butuh data terang itu kejadian siapa, satu bro? tadi itu untuk menilai Yang- kemudian kata kun fayakun. Betul. Makanya saya Nah, mau sekarang jelaskan ketika kepada Anda. Tuhan mengatakan jadilah terang, apakah matahari sudah tercipta? Jadi terang itu hanya karena matahari, menurut Anda?
Lah kan ini proses penciptaan alam semesta. Kitab Kejadian itu alam semesta, Bung. Nah, bukan halusinasi di situ. Begini, biar Ini saya alam ajari sedikit semesta, Anda, kejadian Mas. alam semesta. Jadilah Mas. terang. Apakah terang sudah ada? Belum. Hari keempat belum. baru matahari Oke, dia saya dia jelaskan, ada. sabar. Jangan kejang-kejang, Mas. Tenang ya. Loh, yang kejang di sini Penjelasannya siapa sebenarnya? Yang malu di sini siapa? Yang kejang-kejang kamu sabar, malu. Mas. Kamu malu harusnya. Sabar, Mas, sabar ya. Sabar. Mau Begini, lanjut yang tadi begini. nggak? Yang Iya. memerlukan terang, dengar ya, sabar. Yang memerlukan terang itu bukan Tuhan. Tuhan itu di mana saja dia Yang dapat mengatakan melihat, ya. Tuhan butuh terang siapa? Sabar. Jangan kejang, sabar. Dengar dulu supaya Anda Loh, kok juga jadi belajar. kejang? Kok jadi kejang? Sabar, supaya Anda belajar, sabar ya. Jadi Anda siap menerima jawaban ini kan? Tuhan tidak memerlukan terang. Yang memerlukan terang itu manusia. Dan Tuhan menciptakan terang dari belum ada terang. Terang itu ada dulu gitu loh. Terang itu yang ada, bukan matahari. Terang itu yang ada dulu gitu loh. Karena terang itu belum ada gitu loh. Ya, tidak ada hubungannya dengan matahari dan bintang-bintang yang mempunyai sinar, nggak ada. Jadilah Sekarang Itu aja terang. dalam yang dunia diciptakan ya. Dengar. Nah, Sebutkan di kita dunia kembali. ini ada terang selain matahari. Sumber cahaya di atas sumber cahaya selain matahari di alam semesta ini coba terangkan. Ada nggak? Lilin, Bang Yuk, Lilin. kita bicara sains. Aduh, itu udah dijawab. Ayo itu. bicara sains. Gini, kita Ya, kembali yuk lagi sebutkan. ke Sumber kita cahaya kembali ke yang kun mandiri fayakun. mengeluarkan cahaya sendiri tanpa matahari. Ayo silakan. Ini siapa yang ngomong ya? Saya Farhan. Guru saya itu, Bang. Farhan. Sabar. Bang Farhan. Lah, itu tadi Iya. sudah dijawab, ada api ya. Sabar. Sekarang Anda berdua jelaskan saja di mana Allah Anda itu menciptakan Adam itu dengan kun fayakun dan Isa dengan kun fayakun. Isa itu dikandung 9 bulan. Di mana kun fayakunnya? Adam itu Ya, tidak. kun fayakunnya itu Perlu waktu, muatannya. sabar. Perlu waktu Astaga, membentuk sabar terus. itu kan. Kun fayakun. Anda saja Ya. yang ingin didengarkan kayaknya. Ya silakan Bung. jelaskan di mana Oke. persamaannya Oke. Isa dengan Ya. apa Adam itu. Adam. Karena kalau tidak ayat yang Anda bawa ini salah, kasus ini salah ini. Ayat ini salah gitu. Karena tidak ada yang diciptakan dengan kun fayakun. Jadi maka jadi. Oh, salah. Jadi ketika Tuhan kemudian menghendaki Adam tercipta enggak dia? Tercipta. Belum Ketika tercipta, Bro. Belum tercipta karena belum ada. Iya, maksud saya gini, Tuhan menghendaki agar Adam itu tercipta. Tercipta enggak? Loh, kalau saya Tercipta. menghendaki berarti sama aja dong. Allah itu sama dengan saya. Saya menghendaki membuat kue, tapi saya belum bikin kue. Itu udah ada Iya, belum bikin kue sama. itu? Sama. Udah ada nggak kuenya? Kuenya udah ada nggak? Sama. Maka Kuenya jadi udah ada kue nggak? kan? Maka jadilah Ya, tapi- kue kan? Ada nggak kuenya? Jadi nggak? Terjadi Nah, nggak yang ketika masalah, ucapan yang itu dikatakan? masalah di Anda itu, masalah di Berarti- Anda itu, tunggu Bang, tunggu. Yang masalah di Anda itu, Anda tidak sadar ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, hari pertama terang itu belum ada. Proses dulu, nanti hari keempat baru tercipta matahari sebagai sumber. Sama Ya. ketika Allah menghendaki, saya Jadi ingin dalam Islam, jadi di dalam Islam yang menciptakan terang itu matahari, bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Ya, menciptakan kalau begitu dan matahari alam untuk apa? semesta Kalau ini. begitu, terangnya di mana? Apakah matahari itu menciptakan terang bagi manusia, bukan Allah yang menciptakan? Ini bodohnya Anda ini. Kembali lagi ke bodohnya laptop. saya gitu. Jelaskan Sekarang begini, saja Bung, kepada Bung, saya. Bung, Jelaskan Bung. saja kepada saya, hei Mas, jangan sok pintar Anda. Jelaskan saja kepada saya di mana kun Anda yang sok fayakun ini. pinter. Biarkan yang Jelaskan penting saja Anda kepada netizen. saya di mana dijelaskan kun fayakun itu. Apa persamaan Isa dengan Adam itu dalam kun fayakun ini? Karena kalau tidak kun fayakun ini hanya omong kosong. Sama saja Anda berkata Izin, bahwa boleh Allah ini saya- ngomong Iya, silakan. kun fayakun silakan, tapi Afif, tidak silakan. terjadi apa-apa. Dia omong kosong. Oke, saya dengarkan dulu, duduk diam dengan baik. Saya jelaskan bagaimana proses kun fayakun. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya, itu membutuhkan proses. Ayat di dalam surat Maryam tadi yang dikatakan penciptaan Maria, apa penciptaan Isa seperti penciptaan sabar. Adam. Kok sabar terus? Saya belum Anda jelas sih. sedang sebentar. Kalau Anda membuat tafsir berarti apa Anda ini menganggap bahwa tafsir ulama Anda salah karena di dalam tafsir ulama berkata kun fayakun itu jadi maka jadi, langsung terjadi saat itu. Sebentar, boleh Anda saya siapa ini? Boleh.
Coba kita buka. Saya orang Siapa yang biasa. bisa buka kamera? Mari kita buka tafsir yang ada di Kemenak. Saya Ayo kita orang- buka saya dan orang kita biasa. lihat. Anda ini mau bohong atau Abang bagaimana bisa nggak? ya? Gantian bisa nggak? Karena Iya, begini, sob, Anda ini kan nanti bohong. disuruh baca Quran nangis. Anda Anda nggak mau ini berhenti bohong. bicara. Bagaimana kata Anda kun kayak apa fayakun nih ya? itu? Bagaimana kata kun fayakun itu Pantat tidak ayam jadi kayak langsung mulut jadi? Anda itu nggak mau diam loh. Kamu bisa Anda diam nggak dulu bisa nggak? memberikan kesempatan orang bicara. Oke, silakan. Gitu dong. Jadi kun fayakun itu membutuhkan sebuah proses. Apa artinya? Apakah proses itu tidak terjadi? Terjadi. Seorang presiden memberikan sebuah perintah, kita bangun jalan tol. Jalan tol itu ditandatanganin. Desain blueprintnya sudah dibuat. Nanti akan proses dan terjadi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengikuti sunatullah, penciptaan alam semesta itu butuh proses. Di dalam Quran surat Maryam itu artinya dikatakan bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam dan penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu adalah melalui firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berdasarkan perkataan Allah, kun fayakun. Berdasarkan firman itu. Presiden bisa membangun Candi Borobudur melalui SK Presiden. Presiden membangun jalan tol melalui SK Presiden. Nah, perintah presiden atau kepres ini yang sama. Prosesnya itu sama kepresnya. Yang mengeluarkan adalah presiden. Mau itu menjadi mau menjadi jalan tol, menjadi danau, menjadi waduk, menjadi bangunan gedung istana negara. Hasilnya dari satu perintah, yaitu kepres. Itu yang melalui proses. Smart dikit Mas, kalau diskusi jangan diksi-diksi kosong aja Anda. Gini Mas, saya tanya, bisa nggak Allah Anda menciptakan dengan kun fayakun jadi maka jadi? Bisa nggak? Ya itu buktinya jadi. Itu buktinya jadi. Jadi nggak itu? Jadinya apa? Apa jadinya? Makanya tadi saya tanya sama si Mas Suma. Ini kata Allah berkata kun fayakun itu sebelum membentuk Adam atau sesudah membentuk Adam? Dia katakan sebelum. Nah, ketika Allah berkata jadilah maka jadi Adam, tapi tidak jadi. Dia bentuk dulu buktinya gitu. Buktinya jadi. Adam itu jadi. Yang masalah itu kalau gagal. Enggak, poinnya di sini adalah Allah Anda itu tidak mampu untuk mengatakan jadi maka jadi. Nah, ini kebiasaan Kristen ini. Sabar, ini kebiasaan orang Kristen kalau bicara itu selalu ini saya nyerang Allah. Kamu nih. Kamu ini ngaco ini. Dengar. Dengan konteks ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah itu tidak bisa menciptakan dengan kata kun fayakun. Karena kun fayakun itu jadi maka jadi. Sesuatu yang tidak ada dikatakan jadi maka jadi, terjadilah dia gitu. Ini tidak dikatakan kun fayakun sebuah omong kosong, kemudian baru dibentuk, baru dikerjain. Kamu bilang nggak apa-apa, gini. Kamu bilang omong kosong. Sekarang penciptaan alam semesta di kitab Kejadian Anda, apakah ketika kitab Kejadian jadilah terang itu langsung jadi terang? Konteks kita kembali ke giliran ditanya kamu itu apa Anda dengan begini? Oke, saya jelaskan. Kamu itu kayak anak TK, Bung. Oke, saya akan jelaskan. Tapi Anda mengaku bahwa ayat ini salah. Saya akan menjelaskan itu, tetapi apakah Anda akan mengakui bahwa ayat di dalam Al-Quran ini salah? Siapa Anda yang mengatakan salah? Apanya yang salah? Yang salah ketika Adam itu tidak tercipta. Sesuatu yang tidak, dengar. Adam ini adalah makhluk yang tidak ada menjadi ada. Ketika kemudian pencipta ingin mengatakan, aku hendak menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Jadi tidak Adam. Jadi Adam pun prosesnya, ya segala sesuatu itu butuh proses. Yang tidak butuh proses. Dengar, Bung. Bukan tafsir. Semua yang lagi nonton di sini mendengarkan, Bung. Semua yang ada di sini ada 724 orang. Silakan semua membuka tafsir Kemenak dan baca di situ bahwa kun fayakun itu jadi maka jadi langsung. Bukan berkata kun fayakun tapi entar dulu, jadinya tuh entar dulu, dibikin dulu ya gitu. Siapa bilang entar dulu? Siapa bilang entar dulu? Siapa bilang entar dulu? Pada sisi Tuhan itu tidak ada waktu, Bung. Itu hitungan kamu sebagai makhluk. Lalu kalau begitu membentuknya itu perlu waktu enggak? Dari pagi sampai sore. Dengarkan saya. Membentuknya perlu waktu enggak?
Dengarkan saya, Membentuk Bu. Adam itu perlu waktu nggak? Isa itu dikandung 9 bulan Tuhan perlu tidak waktu nggak? butuh Mana kun waktu. fayakunnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lalu ngapain Ya 9 Allah. bulan? Ya Ngapain Allah. itu dari pagi sampai Ya sore? Allah, orang ini betul-betul otaknya nggak berfungsi, ya Allah. Cuman mulutnya aja yang Anda bisa. yang ngaco ini. Ketahuan sekali Anda Dengarkan ini saya, nggak apa-apa. so tahu kau. Dengarkan saya. Segala sesuatu itu butuh proses. Anda Yang juga tidak artinya. butuh proses Jadi Allah itu butuh hanya proses. Allah. Dengar. Jadi ketika Allah berkata jadi, maka tidak jadi. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jadi bukan Tuhan dong. Berarti Tuhan Anda bukan Tuhan. Kalau dia berkata jadi, maka tidak jadi. Ntar dulu, perlu proses. Ini jadinya apa dong? Omong kosong doang. Dasar bencong lu. Saya tanya kau diam dulu. Kasih kesempatan saya menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Kasihan deh lo, kasihan. Kamu kurangi makan babi supaya otakmu itu nggak bebal. Dengarkan sudah. saya. Dengarkan. Kamu kurangi minum Dengarkan pipis saya. onta, Kau kurangi minum pipis Kaisar. Bisa diatur nggak, Kaisar? Astagfirullahaladzim. Kaisar, Kamu itu kamu Zuma. punya koma, Nol Bang. Atur otakmu itu. Gimana? Yang butuh proses itu, Bung, itu makhluk namanya. Yang Loh, tidak Allah butuh perlu proses nggak? itu kan. Setiap Allah saya membentuk ngomong kau Adam itu ngomong. bagaimana? Adam dibentuk itu pakai proses nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Jadi frase kun Astagfirullahaladzim. fayakun itu adalah sunnatullah. Artinya butuh proses dalam pandangan manusia. Jangan Makanya dikeluarkan, ada Bang, yang frase tadi, Bang. sebentar. Makanya ada frase Bang Kaisar kholaqah diangkat dan lagi dong yang ja'ala. teman kita tadi. Ya. Begitu. Siapa itu, Ya. Bang? Begitu. Ya. Gurunya yang datang. penjelasannya. Jadi yang sekali tadi lagi, tolong dengarkan saya ya. Yang tadi Sebentar, tolong dengarkan sebentar. saya. Jangankan Adam, Yesus yang kau sembah saja itu butuh kurang lebih 9 bulan. Apalagi Adam, ya. Jangan malu-maluin. Anda kemudian mengkritisi kun fayakun. Tuhan di dalam Bible Perjanjian Lama di kitab Kejadian jadilah terang. Tapi ternyata terang itu nanti di hari keempat. Error itu namanya. Oke ya. Oke, kita Jadi mau bahas topik bisa apa saya ini? tambahkan, Abah Suma. Jadi begini, frase Ya, silakan, kun fayakun silakan, Nahi. itu, Diatur dulu, bro, diatur frase kun dulu. fayakun itu adalah proses, yaitu hukum sebab akibat, sering disebut dengan sunnatullah. Makanya pahami kaidah-kaidah bahasa Arab, misalnya perbedaan antara khalaqa dan ja'alah. Khalaqa dan ja'ala itu semuanya adalah dalam rangka proses kun fayakun. Begitu loh. Ya, kalau Paham gini, nggak yang saya maksud? Pak, Siap. saya tanya, kalau kun fayakun itu artinya apa? Lah, kun fayakun itu sunnatullah. Ya enggak, artinya secara literal Dia nggak paham, Bang. arti Dia bahasanya nggak apa? paham. Sebentar, Suma, Dia nggak diam paham. dulu. Biar saya tanya nih si Mas Romli nih. Kun Ya, fayakun ya, itu ya. artinya apa? Sunnatullah. Ngerti sunnatullah sampean? Kok Fayakun itu sunatullah? artinya apa? Artinya bukan Sunnatullah. maknanya. Kun fayakun itu jadi maka jadi. Gimana sih Anda mau nipu siapa sih? Itu pengertian secara bahasa. Lah iya, Tetapi itu yang makosid ditanya. atau definisi. Udah kau Herdi diam kau. Kau Buka Kamu buka, mau nggak ada tanya juga. atau ngarang ini? paling jadi Google kamu lagi nanti. Kita udah ketakutan. Siapa pakai Google? Udah ketakutan semua. Herdi Saya manusia buka tafsir Google. Qurtubi ya. Pakai timer, pakai timer. Ya, ayo. buka Oh bro. iya, Mari, Bro. Muhammad Prawira ini. Waktu saya manusia sebentar Google tadi saya ini. masuk ke sini hanya ingin kejar Christine tapi dia kabur. Kita dengar Malikil buka dulu tafsir. Kenapa Apanya? Jadi di dalam Al-Quran itu ya ada kata ja'ala. Ja'ala Oke, itu udah menjadikan. jelaskan kun fayakunnya Allah itu seperti apa Ya hebatnya. ini saya menjelaskan. Ya kun dia mau fayakun. menghendaki dia hendak menciptakan Adam, tercipta Adam. Dia Oke, hendak berapa membuat lama? Maria hamil, Maria Berapa hamil. lama? Berapa lama dia Enggak ada ciptakan diceritakan berapa lamanya. Adam? Kan satu Ketika masa. Allah hendak, dengar. Untuk Anda sadar, untuk Anda pahami, baca di Yesaya 55. Aduh. 55 nomor 11 Adam itu. kan diciptakan satu masa. Satu masa itu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Coba jelaskan. Baca dulu Yesaya 55 nomor 11. Baca dulu supaya Anda paham. Saya? Kenapa? Supaya Anda paham tentang proses penciptaan itu butuh proses.
Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan. Dia akan melaksanakan. Dalam proses pelaksanaan itulah yang Anda minta kan? Iya kan? Makanya ketika dia mengatakan jadilah terang, terang itu nggak langsung jadi, Bung. Berproses dulu dia, hari keempat baru terang itu ada, gitu loh. Belajar dulu, belajar. Oke, gini, saya ajari sedikit ya. Allah menciptakan kan dasarnya masa. Nah, hari dengan masa lebih lama. Nah, Allah menciptakan ada 6 masa, ada 8 masa. Gak tahu mana yang benar dalam Quran. Nah, inilah aku bilang kau. Inilah aku bilang kau, Herdi. Kamu ditertawakan sama anak ibtidaiyah kamu. Itulah aku bilang. Kamu, Herdi, kamu itu paling jago di antara orang Kristen membahas Islam. Tapi di internal Islam kamu itu ibarat anak ibtidaiyah yang tidak naik kelas selama 15 tahun. Paham? Gini, supaya berhenti nih soal kun fayakun. Buka saja tafsir. Bro Malikil, bukain tafsir supaya mereka lihat tafsirnya. Apakah mereka lebih pintar dari Al-Qurtubi? Kok larinya ke tafsir? Kau lebih pintar dari Al-Qurtubi ya? Kau lebih pintar dari Al-Qurtubi. Kok jadinya larinya ke tafsir? Daripada kamu menafsirkan sesuka hatimu, kau cuma bocah. Yang saya paham kun fayakun itu butuh proses dia. Itu hukum alam. Hukum alam. Bung, dengarkan saya. Segala sesuatu yang tidak punya proses itu namanya Tuhan. Tidak berawal itu Tuhan dia. Yang tidak berawal itu Tuhan. Adam itu berawal maka dia butuh proses. Yesus itu berawal maka dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berawal butuh proses. Segala yang butuh proses pasti butuh masa. Adam dicipta. Tapi ketika kemudian Allah mengatakan kun fayakun, itu muatannya adalah aku hendak menciptakan manusia bernama Adam, tercipta dia. Aku hendak menciptakan manusia bernama Yesus, tercipta dia. Udah, buka tafsir aja lah daripada capek. Oke, ya, terkait dengan waktunya itu butuh waktu. Tafsir Qurtubi tentang kun fayakun ya, tentang kun fayakun atau ayat-ayat mutasyabihat. Tafsir Qurtubi juz 12 halaman 256 berbunyi begini: fa inna qaulahum jismun aw nurun hukmu alaihi bihaqiqati dzalika wa qauluhum la kal anwari wala kal ajsami nafyun lama asbatuhu minal juziyati wan nuri. Pusing dia, Bang. Pusing dia, Kay. Ini tafsir Qurtubi kok, tafsir Qurtubi. Manusia terjemahan gak bisa kayak gitu, materinya susah. Mari kita kasih kesempatan untuk Malikil baca. Kasih ke waktu. Apa Malikil gak bisa mengartikan yang sesuatu. Sabar dulu, jangan takut Suma. Suma jangan Herdi ini orang yang paling terpintar di antara golongan orang-orang Kristen untuk membahas Islam. Semua muslim di sini bisa mencari dan mengecek sendiri kepada tafsir-tafsir Kemenak itu. Silakan mereka akan mencari sendiri dan Anda akan ketahuan bohong. Makanya diam dulu supaya Malikil buka tafsirnya dan kita dengar baik-baik. Tertib dikit lah. Ayo. Ini kan tafsir Anda sendiri. Mari dengarkan tafsir Anda. Pak Kiai Ramli, mohon untuk dibaca terjemahannya, Pak. Nah, saya terjemahkan ya. Jadi artinya terhadap ayat-ayat mutasyabihat misalnya kun fayakun dan semacamnya, maka bahwasanya fa inna qaulahum, saya baca Indonesianya sajalah. Ini dari bahasa Arabnya. Maka bahwasanya perkataan mereka misalnya Tuhan bertubuh atau Tuhan cahaya, menetapkan bahwa Tuhan bertubuh atau cahaya, tetapi perkataan mereka tidak serupa cahaya dan tidak serupa tubuh, membatalkan apa yang ditetapkannya semula. Ini perkataan yang bertentangan, ya. Jadi artinya bainat tamtsili wa ta'tilih, ya, maksudnya antara tamsil dan ta'til itu harus dikedepankan mengenai bainat tashbihi wa tahrifi. Enggak paham sampean itu. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu harus dibedakan antara tamsil dan ta'til, antara tashbih dan tahrif, yaitu pengertiannya jangan diartikan secara jisim.
Pak Romli, Anda cukup ngeles. Sekarang Udah gantian dulu. Gantian. Dengarkan biarkan tafsir dibaca. Qurtubi juz 12 halaman 256. Coba saya bisa foto tak foto kitab tafsir ini. Ya udah Itu foto. tentang kun fayakun atau ayat-ayat mutasyabihat gitu loh. Tafsir Qurtubi jilid berapa? Coba bilang. Ini Tafsir juz Qurtubi 12 jilid berapa? halaman 256. Berapa? Juz 12 halaman 12. 256 fa inna qaulahum jismun. 256. Ya. Baca itu. Fa inna Kebenaran, ya. qaulahum jismun au nurun. Hukmu 256. alaihi bi haqiqati dzalika wa qauluhum la kal anwar wa la kal ajsam. Gitu loh. Paham? Sudah. Ayo buka tampilkan. Oke. Awas congoco sampean. Kalau sampean dari aplikasi banyak distorsi loh. Saya bantah dengan kitab tafsir asli ini. Yang distorsi itu cara berpikirmu, Bro. Mana kamu bilang? Ngomong apa kamu ini? Mana ada aplikasi distorsi? Apa? Kamu tanya tafsir mana? Udah Islam kamu kau tanya mau ajari tafsir? dengan aplikasi Google, Her? Islam mana itu yang mau? Saya punya kitab asli ini. Tidak Ini kamar Islam. ini. Ini kenapa sih pada kepanasan begini? Tuh, tidak kepanasan. Kamu Bukan yang nggak lucu. bisa apa-apa. Aduh. Kamu itu nggak sadar, Herdi. Umat Islam itu ketika belajar Islam, dia hukumnya wajib bersanad, bukan dari Google. Jadi mulutmu robek sampai kuping, bawa-bawa dari Google itu umat Islam tidak akan percaya. Ya, Paham? ya. Karena ilmunya Oke, umat gini ya. Islam itu bersanad. Oke, Udah, Pak Kiai udah, izinkan udah, izinkan saya bertanya Aduh, kepada udah, teman-teman oke. kita di sini. Kalau yang tadi kan sudah. Herdi, Lanjut, dengarkan lanjut, saya. lanjut. Herdi dengan Ehab Ya, yang ya, tadi. ya. Dengarkan, Kita dengarkan. bicara, gantian dulu. Di dalam Mazmur Gantian 33 dong. nomor 9 Gantian dikatakan, dong. sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu di dalam kitab Anda. Ketika dikatakan jadilah terang, apakah terang itu sudah ada? Iya, gantian ya gini. Kun fayakun ya kalau dipahami. Aduh, ini kenapa orang ini ketakutan? Kenapa lari ke kun fayakun? Sudah dibahas itu tadi. Sekarang kita yang bahas. Cuma Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika dikatakan jadilah terang, apakah ketika dikatakan jadilah terang maka matahari itu sudah ada? ketakutan ya, Jangan ketakutan. ketakutan begitulah. Bung, Ketakutan Herdi, kamu mau bahas kumpayakun? Tadi Pak Kiai saya sudah menjelaskan tafsirnya Oke, dari oke. bahasa Arab dan Iya. terjemahannya. Kamu mau jualan apa lagi sama kami? Iya, saya Kecap. bantah. Oke, udah, oke. Udah, sekarang giliran kamu, giliran saya dong. Saya lagi yang bertanya kepada kalian. Zuma, sabar Sebab dong. dia berfirman Cepat sekali, maka Zuma. semuanya Zuma. jadi. Dia Cepat memberi sekali. perintah maka semuanya ada. Ketika dia mengatakan jadilah terang, apakah matahari sudah tercipta? Tadi kan saya sudah jawab. Gimana sih? Ya, ini kamu anak jawab anak itu, kamu nggak jawab. Tadi kamu cuma salto ke sana kemari. ya? Ayo Kok sampai jawab, bagaimana? Herdi. Oke, Kan sudah oke, dijawab udah, tadi. Kamu kasih diam saya- dulu. Nah, Sekarang tenang, biarkan tenang. Malikin bicara. Ada Bang Herdi yang akan menjawab. Tenang, Ya, udah. biarkan Herdi Oke. jawab. Sekarang mute Oke. dulu, Zuma, biar Mute. tertib. Mute dulu. Oke, saya Nah, mute. Ya, ini Romli juga di mute. Biar saya tenang bicaranya. Coba mute dulu, tertib. Oke, ya. Jadi kun fayakun yang berarti jadilah itu harus diubah. Artinya bukan jadilah, tapi proseslah, ya. Jadi kun fayakun itu Tuyul, Aduh, bahas capek yang itu. tadi Tuyul. Kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran. Kami sudah menjelaskan yang tadi. Jangan so tahu. Kamu mau ngajarin siapa Al-Quran di sini? Kamu mau ngajar siapa? Saya. Tadi sudah dibaca tafsirnya, original teksnya, terjemahannya. Sekarang lu mau bahas tentang Al-Quran lagi. Lu siapa lu? Sekarang kau bahas saja kitabmu yang terjemahan itu. Kapasitasmu hanya terjemah.
Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika dia memerintahkan jadilah terang, apakah matahari sudah ada pada saat itu juga? Jawab, saya mute. Oke. Kun fayakun bukan kun fayakun, tapi kun parakun. Kun parakun. Dasar. Ini Ustaz bisa baca Kau teks merubah aslinya, ayat malah. Al-Quran loh. Setan kau. Iya. Kau merubah ayat Al-Quran loh itu Ya. setan. Awas, ini penistaan loh. Sebentar, ulangi Kamu lagi. merubah ayat Al-Quran itu setan. Udah, Saya rekam ini, saya rekam. Gimana? Dasar Bang? monyet. Rekam saya ulangi. Dasar lu ya, Saya rekam ini. Herdi. Saya rekam. Udah siap. Ini saya live ini, Her. Iya, Enak kali kau ini. bicara seperti itu. Ayo, Emang ulangi lagi. kitabmu yang tiap Buku tahun itu. direvisi. Tahun depan Sudah, direvisi sudah. lagi. Saya mau Nggak usah ulangi. jangan kayak begitu dong. Ini penistaan. Saya Al-Quran sudah loh. bilang Ulangi samamu, lagi. kau itu di Kristen paling pintar terjemahan Al-Quran, tapi paling goblok dan paling tolol, paling bahlul di Islam. Ngerti? Kau selepel anak TK yang 17 tahun tidak naik kelas kalau bahas Islam. Baca kitab saya aja kok nggak bisa. Kasih kesempatan So, hebat Malik kali kau. bicara. Tidak usah kalian Apanya bicara kau terus. cuman menghujat dasar sesama pemakan tidak babi, ada dasar kau menghujat ya. di sini. Pemakan makhluk Kau biasa mencicikan menghujat kalian kok. itu. Kamu biasa menghujat Kau sudah semua. menistakan Al-Quran masih juga. Kamu menistakan Sengaja. ayat Quran, serius ini, serius Anda ini. itu yang biasa Serius. menghujat. Kau kalau Anda ada yang di biasa depan saya ini menghujat. langsung keludai mukamu. Paham Kita kau? kembali ke diskusi saja. Ya. Ayo, kita kembali Ayo, ini diskusi. penistaan loh. Kun Ini fayakun. direkam loh. Banyak buruh pekerja, Merubah baja ayat ringan, Quran, kurang ajar. penistaan ini, penistaan. Siapa yang Awas kamu ya. merubah? Siapa yang merubah? Baja ringan, Tapi baja kamu yang ringan. dengan seenaknya saja Baja kamu ringan, itu. baja ringan. Sebenarnya itu Malikil jurusanmu itu- bukan di sini. Malikil Her. ini. Terlalu sakti kalau bisa merubah Awas, Al-Quran. bahaya ini, bahaya ini. Itu barusan dia bilang. Malikil itu aduh ya ampun, kasihan. Anda sudah tua-tua tapi Makanya kok kurangi emosinya makan tinggi binatang sekali, yang Mas. menjijikkan Kamu supaya mulut kalian itu bisa Diam, terarah. kamu. Malikil Penistaan ini. itu. Malikil Santai, penistaan santai. Sudah merubah ayat dibilang, Quran sudah itu. dibahas. Santai, santai. Bahaya santai. itu. Bahaya itu. Sebentar lagi Gimana saya sih? kontak Roy Surya loh. Bahaya, mana Di orangnya? Bang Kaisar ditutup aja, Bang Kaisar. Bahaya orang itu. Maedi. Dengan edit ya. Dasar. Udah. Bahaya itu. Pak Kiai Romli kita pamit aja, Bang. Ya sudah, saya pamit aja kalau Iya, begitu. iya. Oke, Saya Bang cuma- Kaisar, makasih ya. Ya. Makasih Bang Kaisar ya. Waduh, Gimana? saya datang kepada kabur semua nih. Mana Bang Juma? Gimana sih lu? Gua panggil Edi. Enggak. Berapa? Dia ini Quran dia berapa tahun katanya? Coba dites dulu. Ya, Gus. Silakan. Hah? Saya Teman sekalian ya, udah berapa kali ku ingatkan, sekeras-kerasnya saya itu tidak pernah kemudian mau memplesetkan data atau menistakan bunyi data di dalam kitab teman-teman Kristen. Meskipun saya tahu itu adalah terjemahan. Masa dibacakan surah Yasin tadi seperti itu? Surah Ali Imran juga seperti itu dibacakannya, kan tidak bagus. Ya, terlihat kali kebenciannya gitu ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 59, kun fayakun itu dirubah sama dia. Tapi ini kok yang jadi kun fayakun ini kok dihina, dinistakan kayak begitu. Padahal sudah dijelaskan. Saya sudah menjelaskan itu butuh proses. Maksud daripada Tuhan di situ adalah sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan, itu butuh proses. Sementara teman-teman di dalam kitabnya mereka jadilah terang. Apakah terang itu jadi? Tidak. Nanti di hari keempat baru ada matahari. Berarti dia tadi mengatakan Allah itu pembohong, ya kan? Allah itu omong kosong katanya, iya kan? Teman-teman dengarkan bukan? Ketika dikatakan Allah itu omong kosong, dasar pijakan mereka adalah kun fayakun itu di situ Adam belum tercipta kata dia. Nah sekarang ketika Tuhan di dalam kitabnya mereka jadilah terang, apakah kemudian matahari itu sudah ada? Belum ada. Nah sekarang siapa yang pembohong? Siapa yang omong kosong? Kan gitu. Hebat kali mereka ini ya. Selalu ingin selalu ingin menghina. Dan Herdi ini setiap dia tampil selalu sasarannya itu adalah Allah. Allah tidak tahu, Allah tidak berkuasa. Ya, Allah tidak tahu, Allah tidak berkuasa. Itu aja terus yang diserang. Allah terus yang diserang. Seakan-akan Yesus itu maha kuasa.
seakan-akan Yesus yang disembah itu maha tahu. Padahal Yesus saja nggak kenal dia gitu loh. Inilah hebatnya si Herdi ini. Makanya saya rada-rada malas layani dia karena data yang diambil itu sok hebat kali. Ya, jadi teman-teman maafkan saya kalau saya punya kata-kata itu terkadang memang keras gitu. Ya karena ini Herdi ini kayak begini dia. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala perkataan yang tidak berkenan. Dan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Herdi dengan temannya tadi yang mengatakan Allah itu pembohong, Allah itu omong kosong, ya biarkanlah ya. Kalau ada penegak hukum yang menyimak ini dan ada delik hukum di sana, ya silakan aja. Karena ini udah berlebihan sebenarnya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.